Kira-kira apa kriterianya menjadi dokter yang sukses tuh? Ya? Dokter sukses. Dokter kulit. Bukan nama orang ya. Bukan nama orang ya. Yang sukses. Ya, menjadi dokter yang sukses itu kriterianya apa? Pertama tuh direkomendasi sama pasien-pasien lain. Oke, artinya apa? Tolak ukurnya. Ukurnya pelayanan yang bagus. Tolak ukurnya lagi apa? Yang realnya apa? Kompeten. Oke, apalagi? Yang real bahwa oh ya. kesembuhan. Oke, masih kurang. Memberikan prognosis yang baik. Belum jadi tolak ukur yang real. Apa kira-kira? Yang tadi tuh kriterianya yang tadi belulut. Nah, kesimpulannya apa dia? Kalau dia menjadi dokter yang sukses. Sudah banyak kan? Nah, iya kan? Iya. Iya, pasiennya banyak. Itu menjadi dokter yang sukses. Jadi dokter sukses itu pasiennya banyak. Artinya apa? Dia dipercaya, dia kompeten, dia punya ilmu, gitu. Turunannya banyak. Artinya tolak ukurnya jelas, pasiennya banyak. Ya. Jadi yang bukan yang lain-lain kriteria dokter sukses itu. Ya, dokter yang berhasil atau yang sukses itu bukan kriteria yang lain. Misalnya, ya dia punya rumah 5, mobil 10, bukan itu. Ya. Kalau profesi itu, jadi kriteria dokter yang sukses kalau pasiennya banyak. Apakah dia kaya? Belum tentu. Ya, banyak kasusnya, contohnya karena dia saking menjiwai sebagai dokter, ya, pasiennya banyak, sukses dia. Kekayaannya enggak. Kemarin kan ada yang diundang di Kick and tuh, beliaunya tuh, ya, pasiennya banyak, ya macam-macam lah, karena dia emang bagus pendekatannya ke pasien, terus pasiennya sembuh, percaya, ya, tapi rumahnya masih ikut mertua, mobil nggak punya. Kenapa dia seperti itu? Dia memang cukup idealis sih. Karena apa? Tidak membandingkan uang. Ya? Tidak membandingkan uang. Tidak membandingkan uang, apalagi karena yang beliau itu pernah dengar kasusnya yang itu, karena dia nggak pasang Harga tarif, suka rela, dan itu banyak, benar, ya, banyak. Dia memang ya panggilan jiwa lah, memang dokter yang idealis. Tapi kalau yang sifatnya ya namanya juga orang ya, ada yang idealis seperti itu, ada juga yang realistis gitu. Cuma kalau yang dokter yang realistis tuh yang makanya kadang-kadang mendidik kalian menjadi dokter itu lebih ke attitude, ke sikap, bukan ke arah pinter. Kalau kompeten oke lah standar, tapi kalau nggak sampai kamu harus pintar gitu, bukan. Tapi ke arah attitude-nya atau sikap, ya, atau ke sikap profesionalnya. Karena kalau enggak ya gitu, ya, kisahnya macam-macam lah, ya. Apalagi kalau sampai ada karakteristik apa ya dalam hal sikap tuh bohong misalnya, itu jangan sampai, ya. Jadi makanya kalau jadi dokter itu harus jujur, ya. Dan nggak usah menargetkan yang gitu-gitu kali ya. Yang namanya rezeki itu udah ada jatahnya kayaknya. Ini 1-2 ya. Rezekinya beda-beda kan. Ada yang spesialis, ada yang kepala dinas, ada yang pengusaha. Bener, ya. Satu angkatan saya aja nggak semuanya spesialis, macam-macam tuh. Ada yang spesialis, ada yang dokter umum, ada yang pengusaha. Gitu. Dan kalau secara materi justru yang dokter yang jadi pengusaha itu yang kalau secara materi lebih banyak dibanding dokter spesialis yang paling ahli di angkatan saya. Ya karena lebih mudah sih kalau bisnis. Kalau yang berhasil ya. Benar. Banyak yang sudah spesialis aja masih
Ya kalau secara materi gitu ya, materi atau kekayaan itu masih biasa-biasa aja, nggak yang spektakuler. Tapi yang terjun ke dunia bisnis itu malah lebih luar biasa. Tapi ada juga ya gitu tadi. Makanya kadang-kadang kenapa sih sering berseliweran ya di jagat media sosial ya. Ada yang dituntut malpraktek kayak gitu-gitu ya. Itu karena biasanya ada ketidakjujuran di situ. Contohnya ya, kalau misalnya di bidang bedah saraf ya, tidak indikasi operasi, kemudian dioperasi misalnya. Nah, itu sangat diwanti-wanti sih sama guru saya tuh, jangan sampai seperti itu kalau jadi dokter tuh. Ya kalau kita ngobati pasien aja, jangan terlalu over terapi. Obat yang nggak perlu dikasihin, nah dikasihin juga. Apa tujuannya? Kok banyak banget obatnya? Supaya diklaim Supaya apa? supaya diklaim mantap. Diklaim? Mantap. Meter ya? Nah, kasarnya supaya obatnya laku ya. Ya itu kadang-kadang ada over terapi, itu udah nggak, bukan kejujuran tuh. Kalau memang indikasi ya nggak apa-apa, kalau mau ngasih 10 obat kah 20 obat nggak masalah ya. Kalau saya malah biasanya disesuaikan lah. Kalau emang perlunya dua aja lah, nggak usah banyak ya, nggak usah banyak tumpangannya lah. Kalau emang diperlukan ya nggak apa-apa. Apalagi kalau itu atas indikasi atau permintaan pasien ya sudah lah. Apalagi biasanya golongan-golongan apa yang seperti itu yang banyak diminta oleh keluarga pasien atau pasiennya? Golongan? Opioid. Wah, kalau golongan apa biasanya yang sering yang diminta? Benzo. Golongan? Benzodiazepin. Kan kalau itu berat itu. Kalau kamu ngasih yang golongan-golongan gitu, itu benar-benar harus atas indikasi. Ya. Saya punya pengalaman tuh. Ya emang diminta sih sama pasiennya dan ada indikasi. Itu aja saya ditelepon sama BNN. Dok, ini dok sama dokter Ardip, iya gitu. Kenapa? Ini ada pasien dokter atas nama ini. Oh iya gitu. Apakah benar dokter ngasih obat golongan ini? Dari BNN. Ya. Apa indikasinya dok gitu ditanya. Udah saya jelasin ini. Ya, terus dia ngasih tahu, dok ini pasiennya bermasalah gitu dengan obat-obatan itu. Makanya hati-hati kalau golongan narkotika apalagi, harus benar-benar atas indikasi dan kita harus lebih selektif kalau ngasih obat seperti itu. Tapi ada juga yang kita lebih leluasa. Biasanya golongan apa? Antibiotik. Nah, itu harus ada indikasinya, ada jelas. Steroid. Steroid apa lagi? Golongan apa yang kita lebih bebas ngasih? Lebih bebas vitamin. Ya. Ya. Kalau golongan vitamin keluarganya minta ya terserah lah kamu ngasih apa. Ada bau-bau pesan sponsor juga boleh lah. Ya, kalau emang diminta, misalnya sebenarnya sih nggak terlalu penting nih, nggak terlalu perlu lah menurut kamu gitu ya, ngasih vitamin gitu. Tapi kalau keluarganya minta, dok bisa nggak dikasih vitamin ya? Ya, cuma harus dipertimbangkan. Kalau pasiennya beli sendiri, kita nggak ada beban. Kapan kita kalau ada beban tuh ngasih vitamin, sekalipun hanya ngasih vitamin ya, kita ada beban. Kalau pasiennya, hah? Kurang mampu. Yo, kalau minta pasti mampu belinya. Tanggung. Hah? Tanggung asuransi. Ya, atau asuransi atau oleh BPJS. BPJS atau oleh, hah? Asuransi kan. Iya, BPJS kan masuk asuransi. Ya, terus atau biasanya oleh apa yang sama asuransi juga. Apalagi yang lain kelompoknya yang biasanya sering tuh minta vitamin. Kalau ditanggung oleh apa? Oleh apa? Perusahaan atau kantor. Nah, kalau pasiennya berubah ditanggung oleh kantor, oleh perusahaan, nah itu jadi beban buat kita.
Karena kita harus berpikir ini membebankan perusahaan apa enggak. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Kalau pasalnya beli sendiri, mau kamu siapkan sekarung ya terserah, asal mau beli duit sendiri. Tapi kalau itu pakai duit orang lain ya kita harus berpikir. Ya, indikasinya memang penting banget atau enggak. Ya, jelas ya? Ya. Jadi apa? Ada pertanyaan? Belum? Nggak ada? Belum? Penonton ada pertanyaan? Nggak ada juga? Kalau dari penontonnya ada pertanyaan juga. Oke. Jadi apa yang harus kita pelajari? Jadi kalau kamu belajar nanti sesuaikan. Jangan nggak akan sempet. Ya, nanti kalau masuk berdasarkan apa sih yang paling sering, paling neurotrauma. Kalau neuroonkologinya paling gejalanya toh. Kamu klasifikasi, kan ada di bukunya tuh klasifikasi WHO, nggak usah dihafalin. Kamu lihat aja, oh iya ada klasifikasi WHO, udah. Oh ada yang ganas, ada yang jinak, yang gitu-gitu. Cuma kalau yang gejala klinisnya harus dipelajari. Apa sih gejala klinis tumor itu apa sih? Ya, lebih kebayang? Jadi obat berapa macam apa? Kamu berapa nih? Masa cuma paraset, propofol lagi? Masih hangat. Habis anestesi. Emang kamu di klinik atau di IGD mau pakai itu? Ya. Makanya kalau ketemu Panung kemarin yang mau masuk ke koas ya, untuk jadi koas, itu biasanya saya pesenin dicicil. Itu nggak bisa kalau nggak dicicil. Memang sih bisa sih kamu jaga IGD, tapi kalau di praktek susah deh kalau di depan pasien. Kamu mau ngasih apa? Amoksisilin. Ya. Umur 22 tahun atau umur 20 tahun, kira-kira beratnya 40 kilo, mau ngasih amoksisilin berapa dosis? Pak, kamu mau ngasih berapa? Hah? Pasti kiratan yang keluar ini. Iya. Dikira-kira kan? Mendekati atau Iya. pakai sediaan langsung. Kira-kira kamu nulisnya kalau sama sih kalau ujian OSCE itu, misalnya di hekting orang dewasa gitu. Ya, ada pilihannya kamu ngasih antibiotik apa? Bisa apa? Berapa kamu kalau ngasih? Kira-kira ada luka 3 cm, terus harus dikasih antibiotik nggak? Luka 3 cm kamu jahit, harus dikasih nggak? Hah? Iya. Oke. Terus? Setuju yang lain? Harus dikasih antibiotik? Ada yang nggak setuju? Nggak usah. Kecil banget tapi Tergantung apa? Rin? Kamu kalau mau keren kencang. Yang gini tas aja. Hah? Yang gini tas aja. Enggak ada yang infeksi sekunder juga. Oke. Ya. Biasanya kasusnya kalau di OSI itu seorang laki-laki pedagang, terus kena pecahan kaca tangannya. Nah, udah. Kemudian dijahit ya, lukanya dijahit. Nah, setelah dijahit farmakologinya apa? Mau dikasih apa obatnya? Insight aja. Kalau saya baca dong. Udah cuma analgetik dok. Apalagi? Antibiotik dulu. Antibiotik kasih.
Mau kasih apa? Si Topikal. dua yang topikal sama sistemik. Udah, kamu nulis resepnya gimana? Saya amoxicillin kita ambil. Ya apa? Kamu nanti kan kalau ujian OSCE kan harus gitu. Amoxicillin Nah. 4 miligram numero kita kasih pemberiannya 5-7 hari, kasih 15 deh. Numero Enggak, 15. amoxicillin berapa? Amoxicillin R, kemudian amoxicillin nah, tab 500 miligram 500 mg. numero Nah, 15. 15. Oke, terus signanya Nah, 3 DD 3 deh. 3 DD 3 DD, tab 1 C. Oke. Tab 1 PC. tab 1 PC. Ya. Sesuai nggak dosisnya? Masih harusnya sih masih kalau dewasa. Kamu itu yakin dosisnya sesuai atau kirata? Kira tuh. Itu maksud saya. Ya, jadi kalau kamu nulis seperti itu memang harus ada dasarnya. Kita tahu dosisnya berapa, bukan kirata tadi. Ya. Ya. Makanya saya juga heran ya, kalau saya uji OSCE itu 40% ya, yang dilakukan tindakan bedah minor itu nggak ngasih antibiotik. Padahal di checklistnya itu harus ngasih. Ada pilihan di situ, ada amoxicillin, ada ampicillin, ada kotri, gitu pilihannya itu. Sama analgetik, jadi 2 macam itu. Nggak ada vitaminnya. cuma 60% aja yang ngasih itu. Yang 40%-nya mungkin berpikir ya gitu tadi, oh, lukanya bersih gitu-gitu. Ya kalau kena kaca pedagang jangan harap lah, harusnya. Jadi profilaksisnya tetap.